Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam sapaan rohani GKJ Cakraningrat. Tentu dengan harapan kita dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Sapaan rohani saat ini mengambil tema yaitu aku telah melihat Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan. Dan pada saat ini kami ada oleh karena anugerah-Mu. Kami akan menerima firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami supaya kami mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Yohanes 20 ayat 18 yang demikian. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Aku telah melihat Tuhan mengandung dua maksud, yaitu yang pertama, melihat Tuhan secara fisik seperti Maria Magdalena. Kemudian berikut melihat Tuhan secara rohani, melihat Tuhan dengan hati, melihat Tuhan dengan iman, dan kita alami hal itu sebagai pengalaman iman pada saat itu, pada saat Tuhan menolong, pada saat Tuhan membimbing kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Maria Magdalena ketika belum melihat Tuhan, masih terperangkap di dalam kematian Tuhan Yesus, sehingga ada kesedihan, kecemasan, dan keputusasaan, sama sekali tidak dapat mengenal Tuhan Yesus. Padahal Tuhan sudah bangkit, kubur sudah kosong. Demikian juga kita ketika kesedihan, kecemasan, keputusasaan itu kita alami, sering mata kita tidak dapat melihat Tuhan. Hati kita tidak mengenali Tuhan. Padahal Tuhan itu selalu hadir di dalam hidup kita. Kasih-Nya, berkat-Nya dicurahkan kepada kita. Itulah iman kita yang senantiasa digoncangkan oleh situasi yang demikian. Kesedihan, kekecewaan, dan keputusasaan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, suatu fakta bahwa Tuhan Yesus telah bangkit di antara orang mati. Kubur telah kosong, batu penutup kubur telah digeser. Ini memiliki makna bahwa Paskah adalah sebuah perubahan relasi kita dengan Allah, perubahan relasi kita dengan sesama dan dengan yang lain. Meski kita tidak dapat melihat secara fisik, namun kita merasakan kasih-Nya, merasakan pertolongan-Nya, dan mengenal kita secara pribadi. Sekarang, marilah kita tinggalkan kesedihan kita, kekecewaan kita, keputusasaan kita. Karena Tuhan Yesus akan mengulurkan tangannya dan menyapa kita. Menyapa dengan nama kita di saat yang tepat. Kita hanya perlu menyambut dan membuka hati pada sapaan Tuhan itu, sehingga kita dapat bersaksi, aku telah melihat Tuhan. Tuhan memberkati.
Amin.